Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada tutorial dengan judul elastisitas, permintaan, dan penawaran. Apa yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Perhatikan gambar berikut. Pada sumbu vertikal menunjukkan harga, pada sumbu horizontal menunjukkan kuantiti. Misalkan ini satu kotak ya, kotak ini sama kotak ini memiliki luas yang sama. Harga mula-mula P1, berarti harga itu ada sebanyak 2 kotak. Dan jumlah ada sebanyak 1 kotak. Waktu harga P1, berarti jarak dari 0 ke sini 2 kotak. Jumlah yang diminta sebanyak 1 kotak, jarak ini ke sini 1 kotak. Nah, kemudian harga barang turun dari P1 menjadi P2. Sesuai hukum permintaan, maka jumlah barang yang diminta akan naik 1 kotak, naik 1 kotak lagi. Jadi perhatikan di sini, harga barang turun 1 kotak dari P1 ke P2, tapi jumlah barang yang diminta langsung naik 2 kotak. Jika dihubungkan ini yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, tolong perhatikan di sini, terjadi perubahan kuantiti sebanyak 2 kotak. Sebagai akibat ada perubahan harga sebanyak 1 kotak. Perubahan kuantiti, perubahan Q, lebih besar dari perubahan P. Sementara konsep daripada elastisitas permintaan, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga. Maka jika kita perhatikan konsep elastisitas permintaan ini, persentase perubahan kuantiti ini lebih tinggi, yaitu ada 2 kotak, kotak pertama, kotak kedua. Dan persentase perubahan harga cuma 1 kotak. Nah, berarti di sini persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu lebih besar. Kok lebih besar? Karena 2 kotak dibandingkan dengan persentase perubahan harga hanya 1 kotak. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, hasil baginya itu lebih besar 1. Contoh misalnya, pembilang 10, penyebut itu 2. Kemudian pembilang 10, penyebut itu 10. Kemudian pembilang 10, penyebut itu 100. Nah, perhatikan. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, hasil bagi ini adalah 5. Ini adalah 1. Ini adalah 0,1. Maka, dari ketiga ilustrasi ini dapat disimpulkan, jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasil baginya lebih besar 1. Jika pembilang dan penyebut sama, maka hasil baginya itu sama dengan 1. Jika pembilang lebih kecil dari penyebut, hasil baginya lebih kecil 1. Maka dengan demikian, jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga, maka nilai elastisitas permintaan itu lebih besar 1. Maka kurva permintaan seperti ini dikatakan kurva permintaan yang bersifat elastis. Kemudian contoh kedua, harga pada sumbu vertikal, kuantiti pada sumbu horizontal. Nah, harga di sini perhatikan, ada 2 kotak sebesar P1, dan jumlah barang yang diminta ada sebanyak Q1, berarti 1 kotak ini. Harga barang turun 1 kotak ya, dari P1 ke P2. Harga barang turun 1 kotak mengakibatkan jumlah barang yang diminta naik 1 kotak. Dihubungkan ini kurva permintaan. Terjadi perubahan kuantiti sebanyak 1 kotak di sini. Sebagai akibat perubahan harga 1 kotak. Maka delta atau perubahan kuantiti sama dengan perubahan harga. Kembali kepada konsep daripada elastisitas permintaan, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga.
Pembilang dan penyebut ini sama, maka dengan demikian nilai elastisitas permintaan yang disingkat dengan ED, pembilang dan penyebut sama, maka hasil baginya sama dengan 1. Maka dengan demikian kurva permintaan seperti ini disebut dengan kurva permintaan yang bersifat uniter. Sekarang kita masuk ke kurva yang berikut. Pada simbol vertikal harga, pada simbol horizontal kuantiti. Perhatikan di sini gambar ini menunjukkan harga itu ada 3 kotak. Waktu harga P1, jumlah barang yang diminta sebesar Q1, 1 kotak, jaraknya ke sini. Harga barang turun 2 kotak. Tetapi jumlah barang yang diminta hanya naik 1 kotak. Ya, naik 1 kotak di sini. Jika dihubungkan ini kurva permintaan. Nah, terjadi perubahan kuantiti di sini sebanyak 1 kotak. Jumlah kuantiti di sini berubah 1 kotak sebagai akibat perubahan harga sebanyak 2 kotak. Jumlah barang berubah 1 kotak, harga berubah 2 kotak. Kembali kita lihat di sini, perubahan kuantiti lebih kecil dari perubahan harga. Kembali kepada konsep elastisitas permintaan. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga. Pembilang ini lebih kecil dari penyebut, maka hasil baginya itu lebih kecil 1. Kurva permintaan seperti ini dikatakan kurva permintaan yang bersifat inelastis. Ini hanya sekedar ulangan. Nah, kita buat contoh. Carilah elastisitas permintaan pada saat harga 2. Waktu harga 2 dari persamaan berikut. QD sama dengan 20 dikurang 5P. Inilah kurva permintaan QD sama dengan 20 dikurang 5P. Pada waktu harga 2, ya, itu yang ditanya di sini. Maka kembali kepada konsep elastisitas permintaan, persentase perubahan QD sebagai akibat persentase perubahan harga. Secara matematis, ED sama dengan diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q. Inilah rumus elastisitas permintaan secara matematis. Sementara QD sama dengan 20 min 5P. Diferensial Q terhadap diferensial P, ya, ini diturunkan terhadap P. Ini diturunkan terhadap P 0. Ini diturunkan terhadap P adalah min 5. Sehingga diferensial Q terhadap diferensial P dapat min 5. Jika harga ini 2, di sini 2, maka kuantiti jumlah barang yang diminta sama dengan 20 dikurang 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, jadi di sini ED sama dengan ini ya. Ini tadi. Maka ED sama dengan ini sudah dapat, yaitu min 5. Dari mana min 5 ini? Dari sini. Kemudian P itu 2. P2 dari sini. Kemudian jika P2, maka Q sama dengan 10. Sehingga min 5 dikali 2 itu sama dengan min 10 dibagi 10 sama dengan min 1. Maka nilai ED sama dengan min 1 atau sama dengan 1 ini. Ya. Min ini konsekuensi hukum permintaan. Untuk menerjemahkan lebih mudah, 1 itu sama dengan 1/1, ya, sehingga konsep ED, persentase perubahan QD dibagi persentase perubahan P. Maka 1 ini menunjukkan persentase perubahan QD, sementara 1 yang ini menunjukkan persentase perubahan harga, sehingga kita lebih gampang menerjemahkan. Jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang diminta berubah 1%. Atau jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta turun 1%. Atau jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang diminta naik 1%. Sekarang masuk elastisitas penawaran. Ini sama seperti yang di atas tadi, waktu permintaan. Di sini harga mula-mula P1.
Waktu harga P1 jumlah barang yang ditawarkan Q1, harga barang naik dari P1 menjadi P2, naik 1 kotak, mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan naik sebanyak 2 kotak, 1 kotak, 2 kotak. Jadi perhatikan di sini, harga barang itu naik 1 kotak ini. Akibat harga barang naik 1 kotak, mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan naik 2 kotak, 1 kotak, 2 kotak. Maka inilah titik ordinat pada waktu harga P2, ini pada waktu harga P1. Jika kedua titik ini dihubungkan, inilah kurva penawaran. Jadi dari sini kelihatan perubahan kuantiti jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 2 kotak. Perubahan harga 1 kotak, kembali kepada gambar ini kita lihat perubahan kuantiti itu lebih besar dari perubahan harga. Kembali kepada konsep elastisitas penawaran yang disingkat dengan ES, sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat persentase perubahan harga. Maka pembilangnya ini lebih besar dari penyebut, sama seperti tadi di atas. Maka jika ini lebih besar dari di bawah, maka hasil bagi lebih besar 1. Maka kurva penawaran seperti ini dikatakan kurva penawaran yang bersifat elastis. Demikian juga dengan posisi seperti ini, harga mula-mula P1 yang ditawarkan Q1, harga barang naik dari P1 menjadi P2, jumlah barang yang ditawarkan naik 1 kotak sama Q1 ke Q2. Jadi di sini persentase perubahan harga naik 1 kotak, mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan juga naik 1 kotak. Kedua titik ordinat ini dihubungkan, ini disebut dengan kurva penawaran. Dari gambar ini, perubahan kuantiti 1 kotak, perubahan harga 1 kotak. Jadi perubahan kuantiti dan perubahan harga sama, maka konsep elastisitas penawaran, persentase perubahan QS sebagai akibat persentase perubahan harga. Di sini perubahan QS itu 1 kotak, perubahan P 1 kotak. Maka dengan demikian pembilang dan penyebut sama. Hasil bagi menjadi 1, maka kurva penawaran seperti ini memiliki elastisitas penawaran yang bersifat uniter. Yang ketiga, ini ini harga pada sumber vertikal, kuantiti pada sumber horizontal. Harga mula-mula P1 yang ditawarkan Q1. Harga naik dari P1 ke P2, naik 2 kotak. Perhatikan ya, naik 2 kotak. 1 kotak, 2 kotak. Harga naik 2 kotak, tapi yang ditawarkan hanya naik 1 kotak. Titik ordinat waktu harga P2 dengan titik ordinat pada waktu harga P1 dihubungkan, inilah kurva penawaran. Jadi perubahan kuantiti di sini 1 kotak, perubahan harga 2 kotak, perubahan kuantiti lebih kecil dari perubahan harga. Kembali kepada konsep elastisitas penawaran. Persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan, ini Anda baca sebagai akibat persentase perubahan harga. Karena pembilang lebih kecil dari penyebut, maka hasil bagi ini lebih kecil 1. Maka kurva penawaran seperti ini dikatakan kurva penawaran yang bersifat inelastis. Contoh, carilah elastisitas penawaran pada saat harga 2 dari persamaan ini. Ini persamaan QS sama dengan 20 tambah 5P. Elastisitas penawaran, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat persentase perubahan harga. Secara matematis, elastisitas penawaran itu yang disingkat dengan ES sama dengan diferensial Q terhadap diferensial P dikali P dibagi Q. QS sama dengan 20 plus 5P. Maka jika didiferensialkan ini, diferensial Q terhadap diferensial P ini sama dengan 5. Sekarang P udah dikasih tahu sebanyak 2. Maka kita ingin mengetahui nilai Q. Pada waktu P sama dengan 2, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan
diganti ini 2, 5 dikali 2, 10, 20 tambah 10, 30. Elastitas penawaran ini. Maka S itu sama dengan diferensial Q terhadap diferensial P sama dengan 5. Ini dia 5. Kemudian harga itu 2. Saya ulangi, harga 2. Kuantiti 30. 5 dikali 2, 10. 10 bagi 30, 0,3. Jadi, penawaran itu sama dengan 0,3. Yang artinya 0,3. 0,3 itu sama dengan 0,3 dibagi 1. Ini untuk mempermudah ya. Maka dengan demikian, konsep daripada elastitas penawaran, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat persentase perubahan harga. 0,3 ini menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. 1 ini menunjukkan persentase perubahan harga. Sehingga kita gampang menerjemahkan, jika harga berubah 1%, jika harga ini berubah 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berubah 0,3%. Atau lebih lengkapnya, jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan naik 0,3%. Atau jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan turun 0,3%.